Pernah gak sih lo baru bangun tidur, or at least lo kebangun sama alarm, terus saat lo mau matiin alarm handphone lo ngeliat segelintir notifikasi di handphone lo, kayak entah YouTube, Instagram, TikTok, Gojek, apapun itulah. Intinya beberapa notifikasi dari aplikasi yang terinstall di handphone lo. Mungkin dampak dari numpuknya notifikasi itu tuh tidak berdampak langsung ya, tapi lama-kelamaan itu akan mendirect lu untuk ngebuka notifikasi itu. Katakanlah ada notifikasi Instagram lah, teman lu nge-share meme jam 3 malam misalkan, terus lu bangun jam 5 karena alarm, terus lu ngeliat notif Instagram, terus lu buka tuh Instagram. Akhirnya baru bangun tidur, niatnya cuma matiin alarm, lu mulai lanjut scrolling. Ya nggak kerasa gitu, tiba-tiba scrolling setengah jam aja. It will wasting your morning time. Sumpah. Di video sebelumnya gue ngebahas masalah scrolling, dumb scrolling, apapun itu istilahnya lah. So, dan di video kemarin juga gue berjanji untuk ngebahas tentang digital minimalism. Mari kita bahas. Jadi gue udah bikin beberapa catatan di sini tentang digital minimalism. Apa sih digital minimalism? Menurut Cal Newport, penulis buku dari Digital Minimalism. Jadi filosofi digital minimalism ini adalah penggunaan teknologi di mana lu fokus pada sejumlah kecil teknologi yang memberikan nilai terbesar bagi hidup lu. Dan dengan senang hati, lu mengabaikan sisanya. Intinya di sini adalah tentang kesengajaan dan kualitas. Lu sengaja untuk menguninstall beberapa aplikasi atau memisahkanlah beberapa aplikasi sesuai kepentingannya. Lu bisa uninstall beberapa aplikasi yang tidak memiliki dampak di kehidupan lu. Ya, dampak dari digital minimalism ini bukan hanya dampak enak karena lu less distraction. Akan tetapi ada beberapa dampak juga yang bisa dijelaskan melalui ilmiah. Oke, so jadi di sini ada 3 dampak. Yang pertama meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan mental. Ini belum apa-apa aja udah ngomongin mental aja nih. Sesimpel dengan minimnya informasi yang tidak penting diterima sama otak lo akan kecil kemungkinan untuk membandingkan diri lo dengan kehidupan orang lain yang ada di internet gitu loh. Itu contoh kecilnya aja ya. Studi dari Pew Research Center 2018 menunjukkan bahwa orang yang sering beristirahat dari media sosial memiliki tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang jauh lebih rendah dibandingkan pengguna sosial media aktif. Hal ini tuh bisa terjadi karena seseorang itu mengurangi beberapa paparan blue light dari gadget sebelum tidur yang membantu tubuh untuk memproduksi melatonin lebih baik, sehingga kualitas tidur meningkat. Tidur yang baik itu menjadi salah satu pondasi kesehatan juga lah. Karena harus diingat bahwa tidur yang baik adalah tidur yang sebutannya? Deep sleep lah ya. Poin kedua adalah meningkatkan fokus dan produktivitas. Kalau kualitas tidur lu aja udah baik, itu udah pasti ngaruh dong ke produktivitas dan fokus lu. Penelitian yang diterbitkan di Journal of Experimental Psychology, Human Perception and Performance menunjukkan bahwa notifikasi yang berulang-ulang meskipun diabaikan dapat mengganggu fokus dan merusak kinerja kognitif. Makanya dengan memangkas distraksi digital yang tidak penting, otak kita bisa masuk ke mode fokus yang mendalam, yang membuat kita lebih produktif dan menghasilkan output yang lebih berkualitas. Jadi pernah ada satu momen di mana gue men-challenge diri gue untuk merubah top 3 aplikasi yang digunakan di handphone gue. Jadi pada saat itu tuh top 3-nya adalah yang pertama YouTube, yang kedua adalah Instagram, yang ketiga TikTok. TikTok deh kalau nggak salah ya. Dalam satu hari tuh gue menghabiskan kurang lebih 3 jam untuk menggunakan YouTube, kemudian 1,5 jam untuk menggunakan Instagram, dan mungkin ya sisanya TikTok 1 jam lah ya. Di akhir minggu setelah gue rasa gue sudah menyelesaikan challenge itu, sebelum tidur gue coba untuk ngecek handphone gue lagi di di Samsung tuh nama settingannya. Intinya gue ngecek top 3 aplikasi yang gue gunakan selama seminggu itu. Apakah berubah top 3 aplikasinya? Sayangnya enggak. Masih sama, masih YouTube, Instagram, dan TikTok. Akan tetapi yang berubah adalah waktu di mana gue menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Untuk YouTube yang tadinya 3 jam itu berkurang sampai sekitar 1 jam 20 sampai 1 jam 30 menit lah. Karena gue ingat pada saat itu tuh gue menjatahkan diri gue satu hari tuh gue harus nonton 2 podcast. Yang dimana satu podcast tuh rata-rata durasinya 40 sampai 1 jam lah ya. Kemudian aplikasi kedua masih Instagram, aplikasi ketiga masih TikTok.
Akan tetapi, gue menghabiskan waktu untuk 2 aplikasi tersebut tidak lebih dari 30 menit. Dan alhasil, hasil kerjaan gue itu bisa selesai lebih cepat, jauh lebih cepat. Dan gue dalam sehari itu bisa nyelesain ya kurang lebih kayak 2 skrip konten, baik konten kebutuhan kerjaan gue, kebutuhan freelance gue, atau kebutuhan gue pribadi gitu loh. Ya intinya di minggu itu tuh gue lumayan jauh lebih produktif lah dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Dan yang ketiga adalah kualitas hubungan sosial yang jauh lebih baik. Cal Newport sering menekankan bahwa dengan mengurangi interaksi digital yang dangkal seperti like, komen, atau ya sharing-sharing meme sama temen-temen lo lah, kita tuh memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk berinvestasi pada koneksi tatap muka yang lebih kaya dan bermakna. Hal ini tuh bisa memunculkan rasa saling memiliki satu sama lain dan kualitas hubungan yang jauh lebih bagus dan otentik lah. Oke, di sini gue bakal menceritakan satu kasus dari pengalaman gue ya. Jadi gue tuh punya teman perempuan. Waktu itu tuh kita berdua WFC, work from cafe, untuk menyelesaikan tugas kita lah. Karena gue sama dia tuh berada di divisi yang berbeda, jadi gue ngerjain kerjaan job desk divisi gue, dia ngerjain job desk divisi dia. Nah, waktu itu tuh gue ngeliat dia lagi main handphone lah, lagi scrolling TikTok lah. Jadi gue tuh kayak setengah jam di depan laptop ngedit dan dia lagi scrolling TikTok. Saat gue mau mesen kopi, dia tuh matiin handphonenya dia. Kemudian dia buka MacBooknya dia. Oke, gue pikir nih orang udah mau mulai kerja nih. Ternyata enggak coy, dia buka MacBook buat buka TikTok lagi anjir. Terus gue mikir kayak anjir, lu buka TikTok di handphone, lu buka TikTok di handphone, lu belum puas kah? Akhirnya lu buka TikTok lagi di MacBook lu gitu loh. Sampai akhirnya selesai dari kita WFC, gue coba ngobrol sama dia. Kayak, woi, lu sadar gak? Lu tuh ngabisin waktu untuk scrolling tuh udah gak normal tau. Kayak lu kebiasaan, kecanduan lu sama media sosial tuh udah gak wajar kata gue. Terus gue coba challenge dia. Lu bisa gak mungkin beberapa hari ke depan tuh kayak ngurangin beberapa beberapa jam lu untuk ngabisin waktu di sosial media lah, kayak oke, bertahap aja gitu loh. Akhirnya dia coba untuk menerima challenge gue gitu. Dan besoknya kita tuh WFC lagi gitu. Dan karena dia sudah menerima challenge dari gue untuk tidak scrolling atau tidak menghabiskan waktu di sosial media, at least ngurangin. Lu tahu apa yang terjadi? Dia curhat coy sama gue. Dia curhat sama gue tentang masalah kehidupan dia, masalah finansial, masalah asmara, masalah insecurity-nya dia, itu di bagian apa. Itu kita curhat kurang lebih sampai 4 jam lah. Berarti kan di momen itu, gue berhasil membangun hubungan gue dengan dia menjadi lebih baik gitu loh. Yang mungkin sebelumnya dia gak punya orang untuk cerita, akhirnya dia tumpahin ceritanya ke gue gitu loh. Sampai sebegitu lamanya gitu curhat. Akhirnya ini orang tuh setelah mengalami beberapa kejadian, itu curhat ke gue terus coy. Dan gue juga mencoba untuk memberikan feedback yang rasional lah menurut gue. Dari tadi tuh sebenarnya gue cuma membahas tentang manfaat dari dari istirahat dari sosial media. Belum manfaat dari digital minimalism secara keseluruhan gitu loh. Dan gue mau kalian coba juga dan kalian bisa merasakan dampak baik dari digital minimalism ini. Mungkin setelah kalian mendapatkan dampak baiknya, kalian boleh balik lagi ke video ini dan tulis di komen apa nih yang kalian rasain dari manfaat digital minimalism. Mungkin setiap orang beda ya manfaatnya ya. Seenggaknya kalau kalian balik lagi ke sini dan komen, itu bakal jadi satu ringkasan buat orang lain juga gitu loh yang mau mulai. So, jadi dari tadi tuh gue ngebahas manfaat dari digital minimalism, dan mungkin gue sekarang akan ngasih beberapa cara ya untuk melakukan digital minimalism versi gue. Oke, jadi di sini gue udah bikin beberapa catatan. Yang pertama adalah lakukan digital decluttering. Oke, jadi kalau kalian nggak asing sama buku yang namanya Less is More milik Fumio Sasaki kalau nggak salah, Fumio Sasaki. Di situ tuh kalian bakal dikenalkan sama konsep hidup minimalis. Jadi di konsep hidup minimalis itu ada yang namanya decluttering ya. Intinya decluttering tuh kalian ngebuang beberapa barang yang nggak punya arti di kehidupan kalian, terus dipisahin gitu loh, sesuai sama nilai-nilainya. Jadi digital minimalism ini sebenarnya sama aja kayak gitu konsepnya. Kalian menguninstall beberapa aplikasi yang tidak memiliki peran penting untuk kehidupan kalian ataupun kebutuhan kerjaan atau kebutuhan belajar. Intinya nggak punya dampak yang baik lah. Karena kita perlu mengkalibrasi ulang otak kita dari tindakan reaktif ketika dengar notifikasi dan kebiasaan scrolling tanpa tujuan.
bukan untuk menghilangkan teknologi selamanya, tetapi untuk menciptakan jarak emosional agar lo dapat menilai teknologi tersebut secara objektif. Yang kedua, identifikasi teknologi yang memiliki nilai tinggi. Oke, jadi setelah kalian sudah menguninstall beberapa aplikasi yang tidak memiliki nilai yang penting untuk kehidupan kalian, sekarang waktunya kalian kayak apa ya? Kayak binding lah. Bukan binding, mungkin bahasa tepatnya mengurutkan. Mungkin layer pertama dari handphone kalian tuh dari aplikasi yang sering kalian pakai sampai yang paling terakhir tuh yang kalian masih butuh, masih kalian pakai tapi tidak sepenting itu gitu loh. Mungkin kalau di contohnya kalau di handphone gue, aplikasi yang paling atas kiri itu kan biasanya yang paling pertama ya. Yang paling atas kiri itu Samsung Health. Karena gue tuh punya goals satu hari tuh harus reach 10.000 langkah lah minimal. Kemudian yang kedua adalah Notion, tempat di mana gue nyatat beberapa tugas gue, nyatat skrip konten ini juga gitu loh. Terus urutan selanjutnya tuh mungkin ini ya, kayak M-Banking gue, aplikasi sekuritas tempat di mana gue berinvestasi, gitu. Terus pokoknya diurutin sampai dari yang paling penting sampai yang penting. Nah, kalau di gue tuh yang paling terakhir tuh YouTube gitu loh. Karena ya mau bagaimanapun gue tetap butuh YouTube gitu loh. Untuk kebutuhan entertain ya ataupun nyari inilah trik-trik di internet lah. Kemudian yang ketiga, tentukan aturan penggunaan yang jelas. Setelah lu mengidentifikasi beberapa teknologi yang memiliki nilai tinggi di hidup lu, selanjutnya adalah lu melatih di mana lu memberikan aturan spesifik bagaimana cara lu menggunakan teknologi itu. Yang mungkin di sini spesifiknya handphone lu lah. Mungkin lu bisa mulai dengan cara di rumah lu tetapkan di mana zona bebas handphone. Contohnya, lu bisa buat kamar lu itu zona bebas handphone atau meja makan. Jadi ketika lu masuk ke kamar atau mau makan, lu nggak boleh kedistraksi sama HP. Ya lu nikmati makanan lu, ya lu tidur dengan baik aja gitu loh. Nggak usah buka HP dulu. Kemudian bikin peraturan di mana dalam satu hari kalian hanya boleh menghabiskan waktu 15-20 menit untuk buka sosial media ya. Aturan ini berfungsi sebagai filter yang melindungi perhatian lo dari desain teknologi yang sengaja dibuat adiktif. Kemudian yang keempat, ganti kebiasaan digital lama lo dengan kegiatan non-digital. Secara psikologis, sangat sulit untuk menghilangkan kebiasaan buruk tanpa ada penggantinya. Dalam digital minimalism, waktu luang yang lu dapatkan karena mengurangi teknologi harus diisi dengan suatu kegiatan yang mendalam yang memberikan kebahagiaan secara rasional. Pada dasarnya manusia tetap membutuhkan suatu kegiatan yang memuaskan gitu loh. Dan menyenangkan lah. Contohnya kayak ya mungkin olahraga atau ngobrol sama temen lo. Kalau lu tidak mengisi kekosongan waktu lo, percayalah sama gue, kebiasaan lu sebelum melakukan digital minimalism itu bakal balik lagi cuy. Karena otak lu tuh otomatis akan mencari dopamin instan, yang dimana ya contohnya adalah dengan kehidupan lu sebelum melakukan digital minimalism gitu. Itu kan penuh dengan beberapa dopamin instan. Intinya adalah untuk membangun kebiasaan yang baik, kita harus mulai dari langkah-langkah kecil yang baik juga. Ingat, tujuan digital minimalism itu bukan sesimpel lu menghilangkan respon atau kebiasaan reaktif terhadap notifikasi, akan tetapi lebih dari itu gitu loh. Agar lu bisa sadar bahwa seberapa berharganya kehidupan lu di dunia nyata. Oke, mungkin sekian dari gue. Balik lagi ya, gue mau mengingatkan bahwasannya di sini gue tidak ada niat untuk menggurui atau ngajarin gitu, enggak. Berbagi tips juga ya nggak sebegitu banyak juga ya tipsnya. Intinya gini, apapun hal baik yang bisa kalian ambil dari video ini, kalian bisa ambil gitu loh. Dan yang buruk ya buang aja lah. Intinya gitulah. Mudah-mudahan di video ini tuh ada hal baik yang bisa kalian ambil. Gua Akmal pamit undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya.